Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2431 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop, Yesus mengutus 70 murid. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kunci dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya lihat di ayat 2. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena dasar itulah Tuhan Yesus berinisiatif untuk menambah yang tadinya hanya 12 murid. Tuhan Yesus tambah lagi lebih banyak, 70 murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunjuk, Tuhan memilih 70 murid untuk diutus ke setiap kota untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyampaikan kepada semua orang bahwa Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus membutuhkan banyak orang untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini
Tuhan Yesus mencari orang-orang yang siap diutus oleh Tuhan untuk pergi. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang membuka lowongan besar untuk saudara dan saya untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk dapat membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Coba saudara lihat sekarang ini, banyak sekali orang yang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Coba saudara lihat dan perhatikan negara-negara yang dulunya Kristen. Coba saudara lihat sekarang. Sekarang mereka justru tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir zaman ini kita gereja Tuhan harus mengambil bagian kita. Apa itu? Kita harus memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita harus membawa mereka yang sudah tersesat, sudah jauh daripada Tuhan. Kita bawa mereka datang kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Amin. Itu tugas saudara dan saya, gereja Tuhan. Dan Tuhan sedang membutuhkan banyak orang yang mau, saudara. Tuhan gak mau paksa-paksa orang. Tuhan mau memang kita yang terpanggil, kita yang siap. Saudara, Tuhan tidak melihat latar belakang pendidikan atau status sosial. Yang penting saudara mau Tuhan yang bertanggung jawab untuk memperlengkapi saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melihat akhir-akhir zaman ini adalah hari-hari di mana saudara dan saya, gereja Tuhan, harus bekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Bawa mereka kepada Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan sedang membutuhkan banyak orang. Tuhan sedang membutuhkan saudara dan saya. Dan Tuhan cari orang yang punya hati, yang menangkap hati Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan, menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Yang kedua saudara, di ayatnya yang ketiga di sana, saudara perhatikan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua Tuhan Yesus mengutus para murid. Mereka dikirim bukan di tempat-tempat di mana orang percaya mayoritas. Justru mereka ditempatkan di tempat-tempat terasing, di mana belum ada orang percaya di sana. Amin. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan mengutus saya di tempat yang belum ada orang percaya di sana? Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan mengirim saudara ke tempat itu supaya orang-orang di suku itu, di pedalaman, di daerah-daerah yang masih tertutup akan Injil itu, mereka boleh mendengar kabar baik. Mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, supaya mereka diselamatkan oleh pemberitaan Injil yang saudara sampaikan kepada mereka. Amin. Firman Tuhan ini katakan, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya Tuhan utus kita memang di tempat, di daerah yang sangat luas. Mungkin orang-orang di sana masih memiliki paham kanibalisme, mereka masih belum mengenal dunia luar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak salah ada di tempat itu. Tuhan dia mengutus saudara untuk dapat memenangkan orang-orang itu yang tadinya belum percaya, belum pernah mendengar tentang Injil Kerajaan Allah. Melalui saudara, mereka percaya, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang ini kita dapat melihat bahwa gereja-gereja sibuk menginjili di gereja-gereja orang, saudara. Saudara, saya mau bilang itu bukan Alkitabiah. Yang Alkitabiah adalah kita memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang yang belum Kristen, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum mendengar Injil. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka.
Bukan orang yang sudah bergereja, saudara ajak supaya mereka pindah ke gereja saudara. Saya mau bilang itu bukan Alkitabiah. Itu jiwa-jiwa seorang perampok. Saya katakan itu tipe bajak laut, pencuri. Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan gak senang kalau saudara gereja saudara dipenuhi dengan orang-orang pindahan dari gereja A pindah ke gereja saudara. Saudara berhasil memindahkan orang-orang kaya ke gereja saudara. Saudara, Tuhan gak senang. Justru Tuhan menangis, Tuhan sedih melihat apa yang saudara lakukan itu tidak Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus. Amin. Merekalah yang menjadi sasaran kita untuk kita sampaikan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalaupun Tuhan memerintahkan saudara, menyuruh saudara untuk pergi ke tempat itu, di mana saudara masuk daerah itu radikal, daerah itu tertutup akan Injil, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menjamin kehidupan mereka, apa yang mereka minum, makan, apa yang mereka pakai, Tuhan yang sediakan. Sudah perhatikan ayat 4. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, kalau kita taat, Tuhan yang akan jamin kehidupan kita. Segala apa yang kita butuhkan, Tuhan yang akan sediakan. Sudah perhatikan, mereka itu masuk ke daerah-daerah yang sangat jauh, di pedalaman-pedalaman. Sudah perhatikan, Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka membawa uang. Saudara, Tuhan tidak menyuruh mereka untuk bawa bekal. Artinya apa? Saudara, kalau mereka taat saja, Tuhan yang akan memelihara mereka. Tuhan yang akan menyediakan segala apa yang mereka butuhkan. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah taat pada firman Tuhan, saudara diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tuhan yang akan menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Saudara nggak usah khawatir, nggak usah pusing saudara. Saudara jalankan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi bagian saudara. Ketika saudara menjalankan apa yang menjadi bagian saudara, Tuhan yang akan menjalankan apa yang sudah menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara taat saja. Selama kita taat, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan lakukan kepada kita yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan khawatir saudara. Kenapa? Karena yang menyuruh kita, yang memberikan perintah untuk kita mengerjakan tugas ini adalah Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Makanya saudara, kalau kita sudah terjun dalam pelayanan, gak usah khawatir. Amin. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara. Tuhan yang akan urus saudara. Tuhan yang akan pelihara saudara. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Shalom bagi rumah ini. Damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima Shalom itu, damai sejahtera, maka Salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Amin. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ayat 10 sampai ayat 12.
Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, Tuhan Yesus membekali para murid dengan berkat dan kutuk. Amin. Berkat bagi orang yang menerima mereka, bagi mereka yang mau mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan para murid, dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, mereka akan diberkati. Bukan hanya berkat pada saat itu, tetapi berkat-berkat rohani, yaitu keselamatan. Amin. Tuhan berikan kepada mereka yang membuka pintu hati mereka menerima Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Maka mereka diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, tetapi mereka yang menolak, mereka yang tidak menerima, mereka akan menerima kutuk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membekali para hamba-hamba Tuhan dengan dua ini, berkat dan kutuk. Ketika saudara menerima, baik itu menerima hamba Tuhan, menerima firman yang disampaikan, saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi selama saudara tutup hati saudara, saudara, ada banyak orang pergi gereja, duduk manis dia mendengar firman, tetapi dia menutup hati. Di saat firman Tuhan disampaikan, dia gak fokus. Akhirnya apa saudara? Benih yang ditaburkan itu dipatok oleh burung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Buka pintu hati saudara untuk menerima hamba Tuhan, untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara. Amen. Karena saudara akan menerima antara dua itu. Di saat saudara menerima hamba Tuhan sebagai perwakilan Tuhan, menerima firman Tuhan yang disampaikan, saudara akan menerima berkat. Amin. Tapi kalau saudara menolak kehadiran hamba Tuhan, menolak firman Tuhan yang disampaikan, saudara menerima kutuk. Pertanyaan saya, saudara mau menerima yang mana? Berkat atau kutuk? Kalau saudara mau menerima berkat, buka hati saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diberkati. Terima hamba Tuhan, terima firman Tuhan, maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Terakhir, yang kelima, Tuhan Yesus memberi para murid kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi kepada para murid kuasa Tuhan. Amin. Saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus waktu memanggil para murid, Tuhan Yesus memberi mereka tenaga dan kuasa. Kuasa untuk apa? Mengusir roh-roh jahat, dan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diutus Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa ini kepada saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menerima kuasa itu berarti saudara harus jadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara harus jadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit itu sembuh, jangan jadi dukun saudara. Jangan merasa diri paling hebat, seolah-olah itu karena saudara. Saudara, kuasa itu milik Tuhan. Tuhan yang berikan kepada saudara, dan Tuhan bisa mengambil itu sewaktu-waktu ketika saudara sombong, tidak mengakui bahwa kuasa itu dari Tuhan. Saudara mencuri kemuliaan Tuhan, Tuhan akan ambil lagi kuasa itu, dan saudara tidak akan jadi siapa-siapa.
Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dipakai Tuhan, tetaplah rendah hati. Supaya apa? Supaya kuasa yang Tuhan berikan terus bertambah, bertambah dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan saudara. Amin. Tetap rendah hati. Haleluya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuaian memang banyak dan pekerjanya cuma sedikit. Makanya yang pertama kita belajar, Tuhan membutuhkan, Tuhan mencari banyak orang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Tuhan mencari saudara dan saya untuk terlibat, untuk masuk di dalam timnya Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus mengutus para murid di tempat-tempat asing, di tempat-tempat di mana tempat itu mungkin bagi kita masih asing bagi kita. Tempat itu belum ada orang percaya di sana. Tempat itu orang-orang mungkin kanibal, orang-orang yang ganas-ganas, sadis-sadis. Saudara, sengaja Tuhan kirim saudara ada di tempat itu untuk memenangkan mereka. Amin. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka belum percaya Tuhan Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu menjadi tugas saudara dan saya untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat itu datang kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga kita belajar, kalau Tuhan sudah utus saudara ke tempat-tempat itu, saudara nggak perlu khawatir akan hidupmu. Tuhan yang akan urus saudara, Tuhan yang akan pelihara saudara, Tuhan yang akan jamin hidup. Yang keempat kita belajar, Tuhan Yesus membekali para murid dengan kuasa dan kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kita belajar bahwa Tuhan Yesus memberi mereka kuasa Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Tidak ada yang terkecuali. Semua mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.